dilihat oleh peserta-peserta yang belum hadir untuk malam kali ini. Nah, dan nantinya untuk setiap sesi dari webinar analisis bibliometrik akan saya simpan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa dilihat kembali. Kemudian saat Bapak Ibu ingin mempraktekkan bisa dipelajari kembali begitu. Oke, sudah bergabung dengan kita semua Ibu Misbah. Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ge. Baik, nah ini untuk selanjutnya nanti akan bersama dengan Bu Misbah sebagai trainer yang nantinya akan mendampingi dan memberikan pemaparan tentang pelatihan analisis bibliometrik. Gitu. Oke, Ibu Misbah, apakah bisa kita mulai sekarang? Boleh, bisa? Boleh, baik. Nah, ini nanti mungkin yang bergabung baru ada 7 orang. Kemudian nanti kita akan sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya. Kita bisa mulai terlebih dahulu dan untuk selanjutnya akan saya persilahkan Bu Misbah bisa menyampaikan materinya untuk malam kali ini. Monggo, Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wildan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Di sini sudah berhadir Bapak Aminullah, kemudian Bapak Irfan, Bapak Ridwan, Ibu Muflihatul, Ibu ini Bapak ya, Solikul, kemudian juga Bapak Syaiful. Oke, izin saya akan share screen ya terkait dengan bibliometrik analisis. Oke, Bapak Ibu, apakah tayangan PowerPoint saya sudah bisa dilihat? Bisa Ya, Ibu. terlihat Bu. Oke, baik. Oke, mohon izin Bapak Ibu ya kita mulai dulu gitu ya terkait dengan analisis bibliometrik. Bagaimana sih kemudian peluangnya gitu ya? Artikel ini di Scopus. Nah, ini tadi siang ya, saya coba search begitu dengan kata kunci adalah bibliometrik analisis, maka diperoleh hampir 50 ribuan begitu ya dokumen terkait dengan bibliometrik ini. Dan kalau kita lihat trennya Bapak Ibu, itu semakin ke sini ya, dia trennya semakin naik begitu. Dan ini kenapa kemudian menurun? Karena di sini adalah tahun 2026. Jadi maksudnya di tahun 2026 saja, padahal ini 2025 belum habis ya. Oh ternyata sudah ada nih terbit artikel dengan kata kunci bibliometrik analisis begitu. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu ini juga sama ketika coba saya cari gitu ya berdasarkan pada subjek area, ternyata eh, artikel ini gitu ya pada bidang apa saja gitu ya, pada area yang seperti apa. Oh, ternyata hampir bisa dipakai untuk semua bidang begitu. Apakah pada social science gitu ya, kepada bidang obat-obatan, kemudian computer science, business management, engineering, environmental gitu ya, economic, agriculture gitu ya, ataupun juga yang lainnya. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu pada malam hari ini saya menyampaikan sedikit begitu ya terkait dengan overview terkait dengan bibliometrik analisis. Nah, apa sih gitu ya bibliometrik itu dari beberapa pendapat para ahli gitu ya bahwa yang namanya bibliometrik itu adalah satu set metode matematika gitu ya dan juga statistik yang digunakan untuk menganalisis dan juga mengukur publikasi. Apakah nanti gitu ya melalui artikel, kemudian buku gitu ya, bab buku ataupun juga yang lainnya. Kemudian selain itu nah, bibliometrik juga bisa dikatakan sebagai metode matematika statistik gitu ya untuk mempelajari, mengidentifikasi pola-pola gitu ya
dalam penggunaan literatur ataupun publikasi dan juga jasa perpustakaan sebagai bahan analisis untuk melihat apa? Yaitu perkembangan gitu ya dari literatur khusus, apakah dilihat nanti dari kepengarangan, dilihat dari publikasinya ataupun juga dari penggunaannya begitu. Kemudian berikutnya bahwa bibliometrik ini juga untuk mendeteksi gitu ya profil publikasi pada topik tertentu, kemudian juga untuk menentukan tren gitu ya dalam suatu disiplin ilmu. Nah, kenapa kemudian gitu ya bibliometrik ini penting? Nah, karena studi ini menyajikan topik yang dibahas, kemudian penulis yang dikutip gitu ya, kemudian status lembaga dan karya yang nantinya apa bisa menjelaskan perkembangan di bidang ini, kemudian nanti memberikan perspektif yang lebih luas gitu ya tentang status literatur dari tahun ke tahun. Nah, nanti ada pada pembahasan kita gitu ya yang namanya overlay visualization. Nah, di mana di sana bisa kita lihat oh bahwa di beberapa tahun terakhir topik ini yang kemudian sedang dikaji itu dikaitkan dengan apa begitu. Nah, nanti ada analisisnya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa tools gitu ya yang kemudian bisa kita pakai. Yang pertama adalah VOP untuk melakukan screening data. Tapi kan Bapak Ibu sudah punya akun Scopus Premium ya. Nah, maka VOP ini tidak lagi kemudian diperlukan begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah mendelay. Ini juga bisa kita skip atau dalam hal ini penggunaannya sebagai reference manager tools. Dan terakhir adalah visualisasi datanya kita gunakan post viewer. Nah, nanti silahkan gitu ya di pertemuan selanjutnya kan kita akan mencoba bagaimana menginstal gitu ya post viewer ini. Nah, mungkin di WA Group juga sudah disampaikan begitu ya link untuk mendownload post viewer. Dan ini ibaratnya gratis, Bapak Ibu ya silahkan nanti dikunjungi websitenya, kemudian tinggal diinstal dan sangat mudah begitu ya tinggal next next install dan seterusnya begitu. Maka nanti akan otomatis terpasang. Nah, kemudian yang berikutnya dalam tahapan gitu ya dari analisis bibliometrik ini kalau kita lihat gitu ya dari berbagai artikel itu banyak macamnya Bapak Ibu. Ini hanyalah salah satu gitu ya yang digunakan. Misal yang pertama kita menggunakan menentukan dulu gitu ya kata kuncinya apa begitu. Nah, dari kata kunci tersebut gitu ya dengan basis data Scopus kita kemudian melakukan hasil pencarian awal. Nah, di mana hasil pencarian awal ini bisa kita lihat misalnya pada apa? Spesifik, misalnya pada jurnal gitu ya. Kemudian misalnya tahunnya kisarannya berapa. Nah, ini kita lakukan di hasil pencarian awal. Nah, kemudian yang berikutnya di tahap ketiga, ya ini adalah penyempurnaan gitu ya dari hasil pencarian. Nah, misal ibaratnya dari artikel yang sudah terkumpul, kemudian kita saring nih gitu ya, mana yang kemudian sesuai. Nah, sampai pada tahap keempat adalah menyusun statistik data awal gitu ya. Jadi kita cross check nih ada tidak metadata yang belum lengkap. Nah, jika ada yang belum lengkap, maka kemudian dilengkapi. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis data begitu. Ini hanya salah satu contoh gitu ya metode analisis bibliometrik yang digunakan. Nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan juga gitu ya metode analisis bibliometrik yang lain. Nah, terkait dengan penyusunan gitu ya dari artikel bibliometrik sebagaimana dalam pelatihan ini Bapak Ibu gitu ya dalam 8 kali pertemuan itu kan diharapkan di sesi ke-8 Bapak Ibu sudah memiliki gitu ya setidaknya draft manuskrip gitu dari analisis bibliometrik.
yang nantinya harapannya Bapak Ibu di setiap pertemuannya ini bisa mengikuti gitu ya tahapan-tahapan yang dilakukan begitu. Nah, di mana dalam penyusunan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan original research. Nah, misal seperti halnya pendahuluan, sama, masih ada yang namanya state of the art gitu ya, adanya gap analisis, adanya novelty gitu ya, ataupun juga tujuan yang nanti disertai dengan pertanyaan penelitian. Nah, berikutnya untuk metode, nah di sini saya gunakan yang lain lagi, yaitu punyanya Zupik dan juga Carter, bahwa yang pertama apa? Study desainnya dulu gitu ya. Dalam hal ini apa kita merumuskan apa sih pertanyaan penelitiannya? Terus yang kedua data collection. Oh, berdasarkan basis data Scopus dengan kata kunci bla 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 gitu ya. Berapa kemudian dokumen yang terkumpul? Tahap ketiga data analisis. Dari dokumen yang ada kemudian dilakukan misalnya Pak limitasi gitu ya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Bapak Ibu. Nah, dari hasil limitasi itu nanti akan tersisa atau tersaring gitu ya sekian dokumen. Nah, baru di tahap 4, Bapak Ibu akan melakukan visualisasi data dalam hal ini menggunakan post viewer. Dan di tahap kelima, Bapak Ibu akan melakukan interpretasi seperti itu. Nah, nanti silahkan gitu ya, tahapan yang ada 5 ini disajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram alur seperti itu. Kemudian nanti kan sebutkan sumber datanya seperti tadi misalnya menggunakan basis data Scopus. Kemudian juga yang perlu Bapak Ibu ingat gitu ya, kapan data ini ditambang itu juga harus dituliskan gitu. Oh, misalnya kita tambang nih hari ini. Nah, itu dituliskan bahwa data ini ditambang pada tanggal 17 November 2025. Kemudian kriterianya apa saja yang digunakan gitu ya pada saat limitasi. Nah, ini juga nanti harus dicantumkan. Nah, nanti di bagian hasil, ini sebagaimana nanti hasil dari visualisasi, ya, tinggal nanti kita copy paste. Nah, baru kemudian pembahasan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang nanti kita kaitkan gitu ya dengan referensi yang mendukung gitu ya ataupun yang relevan. Nah, terakhir adalah simpulan, menjawab tujuan, kemudian apa implikasinya dari bibliometrik yang kita lakukan, kemudian apa keterbatasan gitu ya dari bibliometrik yang Bapak Ibu susun seperti itu. Nah, itu secara umum teorinya Bapak Ibu ini adalah best practice gitu ya dari artikel yang saya susun gitu ya dan sudah terbit ini di Q3 di mana sini kata kuncinya gitu ya sebenarnya hanya ada dua. Nah, saya ingin melihat terkait dengan keterampilan berpikir gitu ya dalam hal ini adalah thinking skill. Kemudian dikaitkan gitu ya dengan ESD. Ibaratnya kan kita memang berapa tahun terakhir ini kan uh, erat gitu ya kaitannya dengan SDGs. Nah, lalu kemudian saya breakdown gitu ya ke SDGs yang nomor 4 dalam hal ini adalah pendidikan yaitu Educational for Sustainable Development seperti itu. Nah, kemudian saya batasi gitu ya bahwa yang saya analisis itu hanya the past 6 years gitu ya, hanya 6 tahun terakhir begitu. Nah, maka jadilah gitu ya sebuah judul seperti yang tampil di layar ini. Nah, dari judul yang ada, kemudian dibuatlah gitu ya pertanyaan penelitian. Dalam hal ini hanya 4. Nah, kenapa hanya 4 gitu ya? Karena ini terbatas pada jumlah halaman. Yang saat itu memang maksimal hanya, saya lupa 8 apa 10 halaman, dan itu sudah termasuk referensi, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak semua pertanyaan penelitian saya cantumkan, begitu. Hanya yang beberapa poin tertentu saja. Yang pertama dilihat dari jumlah publikasinya, ibaratnya pada topik ini gitu ya, bagaimana nanti trennya dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sources-nya atau dari sumbernya, dalam hal ini jurnal gitu ya atau proceeding. Nah, top 10-nya itu pada topik ini itu siapa gitu ya. Yang nanti kan ini akan memberikan acuan gitu ya baik bagi kita ataupun nanti penulis lainnya, oh bahwa dengan topik yang serupa kemungkinan artikel ini akan bisa dipublish di jurnal bla 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 begitu. Nah, kemudian juga bisa kita lihat dari top 10 country-nya. Oh, bahwa dengan topik ini negara mana sih gitu ya yang kemudian produktif
banyak meneliti gitu ya para penelitinya pada topik tersebut begitu. Nah, ini juga nanti akan bisa kita analisis gitu ya apakah nanti Indonesia di urutan keberapa atau ternyata dominannya itu oleh negara mana, apakah negara maju, negara berkembang dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita bahas gitu ya dari berbagai aspek begitu Bapak Ibu. Dan kemudian yang terakhir adalah terkait dengan analisis coherence gitu ya, bahwa keterampilan berpikir yang dikaitkan dengan ISD ini nanti seperti apa gitu ya, baik dari network visualization-nya ataupun dari overlay-nya begitu. Nah, jadi saya cukup 4 ini gitu ya yang dijadikan sebagai pertanyaan penelitian. Nah, ini adalah metode yang digunakan gitu ya dalam artikel yang saya susun. Yang pertama adalah dengan basis data Scopus. Saat itu penambangan data dilakukan pada 21 Mei 2024 gitu ya. Dengan kata kuncinya adalah thinking skill, kemudian educational for sustainable development atau ESD. Maka diperoleh 762 dokumen. Nah, dari 762 ini kemudian dilakukan limitasi begitu Bapak Ibu. Yang pertama dari tahunnya, 6 tahun terakhir, kemudian dokumen type-nya ini adalah artikel dan juga conference paper. Publikasinya ini adalah yang final, gitu ya, tahapannya. Source type-nya adalah jurnal dan juga proceeding. Kemudian bahasanya adalah bahasa Inggris. Maka di sini tersisa, gitu ya, menjadi 398 dokumen seperti itu. Oke, mohon izin sebentar. Belum unmute, Bu. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu adalah hasil gitu ya dari visualisasi menggunakan post viewer. Yang pertama kita lihat dari top 10 country-nya. Bahwa dari tampilan di sini Bapak Ibu bisa dilihat gitu ya dengan berbagai macam bulatan. Dan yang menjadi penekanan kita bahwa bulatan yang besar itu menunjukkan frekuensi kemunculannya juga besar. Berarti kan menandakan peneliti pada negara tersebut banyak meneliti tentang topik ini, gitu. Nah, maka ketika Bapak Ibu lihat gitu ya pada gambar 2, kira-kira negara mana sih yang kemudian produktif gitu ya pada topik ini? Nah, kira-kira negara mana Bapak Ibu? United States. Amerika. Hmm. Oke, betul Bapak Ibu. Terima kasih atas respon yang diberikan ya. Oke, jadi di sini terlihat bahwa US gitu ya adalah sebagai negara yang menduduki peringkat pertama gitu ya pada topik ini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu susun apakah nanti berdasarkan 5 countries, top 10 countries. Nah, ini nanti tergantung gitu ya dari Bapak Ibu untuk mengambil analisisnya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, ini adalah network visualization-nya gitu ya, bahwa dengan kata kunci thinking skill dan juga ISD tampil nih gitu ya, visualisasi seperti ini. Nah, maka di sini yang pertama bisa kita lihat adalah satu, berapa klaster sih gitu ya pada tampilan ini. Nah, klaster itu ditunjukkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh warna gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat pada tampilan gambar 3, ada berapa klaster sih yang kemudian muncul pada tema ini? Ada 5. Oke, yang lain sama 5? Iya, 5. Enggak, betul. Ada 6, Bu. merah. Oh, ada 6. Coba sebentar. Saya cross-check. Oke, baik. 6 kira-kira coba merah, ya, biru, hijau, Biru, hijau, kuning, kuning, ungu. ungu. Ada lagi selain itu? Oh, ini seperti
Tidak ada 5. Oh ya, 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, Oke, baik. Aman Bapak Ibu. Karena ini masih pertama ya, kita masih pemanasan dulu. Oke. Nah, nanti Bapak bisa bahas gitu ya, masing-masing klaster ini dia membahas topik apa sih gitu ya. Ibaratnya kita breakdown lagi ibaratnya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya sama seperti hal yang negara tadi gitu ya, bahwa kata kunci yang ibaratnya bulatannya besar itu menunjukkan bahwa frekuensinya itu lebih sering muncul begitu. Maka dalam hal ini bisa gitu ya. Bentar, saya ambil pulpennya Bapak itu. Ya, ya pakai fast viewer tadi itu. Ya, ya dimasukkan data ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya kalau misal kita mau membandingkan Bapak Ibu, ini kan ISD ini kan yang di tengah nih ya. Nih, yang ini kan ISD. Nah, kemudian misal mau saya hubungkan dengan sistem thinking gitu ya. Ini kan yang letaknya di bawah. Nah, terlihatkah Bapak Ibu pulpen saya yang berwarna merah? Terlihat. Oke, baik. Nah, kemudian mau saya bandingkan nih hubungannya antara ISD dengan STEM. Nih, yang atas. Di atas ini ya, yang paling atas. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau dilihat antara ISD dengan sistem thinking, ya, ISD dengan sistem thinking, kemudian ISD dengan STEM. Nah, kira-kira mana yang ibaratnya lebih sering muncul, Bapak Ibu? sistem thinking. Yang lain? Apakah sama dengan Bapak Irfan? Kita masih belajar, Bapak Ibu. Aman. Silakan dikeluarkan suaranya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah sama jawabannya dengan Pak Irfan? Kalau Oke. kita bandingkan ISD sistem thinking, kemudian ISD dengan STEM, mana yang frekuensi kemunculannya lebih sering? Tadi kata Sistem sing. IFD. ya ISD dengan sistem thinking gitu ya. Oke. Jadi yang jaraknya semakin dekat itu menunjukkan frekuensi kemunculannya juga semakin besar. Nah, tapi kalau dia semakin jauh itu menandakan frekuensi kemunculannya jarang. Nah, maka sebenarnya bisa kita buat gitu ya begini. Kalau kemudian jaraknya itu besar, jauh, gitu ya. Berarti kan tadi frekuensi kemunculannya masih sedikit. Nah, itu kan bisa jadi peluang kita, gitu ya, Bapak Ibu, untuk meneliti selanjutnya. Jadi ini sebagai dasar, gitu ya, pijakan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian yang berikutnya, begitu. Oh, ISD sama STEM nih, kalau dilihat masih jarang kemunculannya, maka kemudian bisa jadi masih jarang nih yang meneliti pada topik tersebut. Makanya kemudian saya lakukan penelitian ISD STEM pada bla 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 begitu. Nah, itu juga nanti bisa seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau saya pecah-pecah Bapak Ibu, nah bisa jadi seperti ini ya. Bisa menjadi 8 gambar. Begitu. Nah, karena tadi apa ya? Awalnya kan saya ambil poin besarnya adalah keterampilan berpikir. Nah, saya mau lihat keterampilan berpikir ini yang muncul itu apa-apa saja begitu. Nah, makanya kemudian di bidang apa di gambar B ini yang muncul itu adalah ya sebentar, saya ambil pulpen lagi ya. Nah, makanya di bidang B ini yang muncul adalah critical thinking ya, keterampilan berpikir kritis. Kemudian di gambar C itu yang muncul adalah problem solving, ya, kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang D ini adalah design thinking, ya. Kemudian yang E ini adalah decision making.
Kemudian yang F ini adalah system thinking, berpikir sistem. Kemudian yang G ini kreativitas. Kemudian yang H ini adalah computational thinking. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti dari satu gambar yang A ini bisa dipecah-pecah nantinya gitu ya, sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu. Begitu. Nanti bagaimana caranya bisa memecah? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini tadi seperti yang saya sampaikan, ada yang namanya overlay visualization gitu ya. Nah, dari sini kan akan muncul nih tahunnya Bapak Ibu ya, 2020, 2021, dan ini terakhir adalah 2022. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa? Nah, ini kan saya tambang kemarin 2024 ya. Oh, berarti apa nih? Di 2 tahun terakhir, bahwa ISD ini, karena kan ini yang jadi entry point kan ISD ya Bapak Ibu. Nah, ini eh, dikaitkan dengan topik apa saja atau dengan kata kunci apa saja. Tinggal Bapak Ibu lihat yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu berarti yang sedang in atau ibaratnya yang terbaru begitu. Maka tinggal kita lihat gitu ya. Di sini ada sebentar. Oke. Ada STEAM, ada STEM, ada teacher, ada COVID-19, dan seterusnya. Nah, nanti tinggal dilihat. Pokoknya yang warna kuning itu adalah yang terbaru atau yang terkini, begitu Bapak Ibu. Nah, ini kan nantinya juga bisa jadi novelty gitu ya untuk penelitian selanjutnya. Oke, ini adalah beberapa artikel gitu ya. Saya bersama kolega yang sudah terbit gitu ya, baik di Q3, Q2 gitu ya, ataupun yang lainnya, baik jurnal ataupun proceeding seperti itu. Nah, ini juga, ini Q2 ya, ini Q4, ini Q4, Q4, Q3, dan seterusnya. Nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa dilihat nanti di Scopus ID-nya saya. Begitu ya, nanti tinggal di search aja untuk bibliometric analysis. Dan kemarin pun untuk tugas akhir disertasi saya, itu kalau tidak salah ada sekitar 4 atau 5 artikel gitu ya, terkait dengan bibliometric analysis. Jadi setiap variabel itu saya bibliometrikkan begitu. Ya, ini referensi dari saya, demikian Bapak Ibu gitu ya yang bisa saya sampaikan sharing pengalaman. Nah, dipersilahkan Bapak Ibu ya kita buka sesi diskusi. Mangga, Mas Wildan. Baik, terima kasih pemaparannya untuk analisa bibliometrik ya dari Bu Misbah. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa kita adakan diskusi. Ini biar Bapak Ibu nanti juga bisa lebih mendalami apa itu bibliometrik seperti itu. Dan nantinya Bapak Ibu juga bisa berperan aktif dalam menyusun artikelnya karena base dari pelatihan kali ini adalah learning by doing. Jadi Bapak Ibu nanti tidak hanya bisa memahami apa itu analisa bibliometrik, tapi Bapak Ibu juga kami harapkan bisa mencetuskan paling tidak satu artikel analisis bibliometrik begitu. Jadi langsung mempraktekkan apa yang sudah kita paparkan dari setiap sesinya begitu. Monggo dari Bapak Ibu semuanya adakah yang ingin ditanyakan? Baik, Mas. Wildan, saya Iya Pak. Ridwan. Selamat malam Pak Ridwan. Monggo. Oke. Apakah dari bibliometrik ini ada anatomi papernya? Sehingga untuk memetakan kita lebih mudah lagi. Sama seperti dulu saya camp di rumah Scopus. Terima kasih itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bu Misa bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ridwan atas pertanyaannya. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya lupa di slide berapa, bahwa untuk anatominya ini kita sama gitu ya dengan original research begitu Bapak. Jadi nanti bisa dipakai yang di camp itu yang nanti akan di-share gitu ya oleh Mas Yildan ya. Ya, terima kasih Bu Misbah dan sekalian nanti untuk PPT-nya ini juga di-share di grup biar teman-teman yang ada di Zoom ini
bisa mengikuti dengan gamblang begitu. Ngapunten, Iya, ngapunten. aman Bapak. Ya, baik Ibu Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Aprilia. Semoga Ibu Aprilia bisa disampaikan pertanyaannya. Mas Wildan waktu kemarin dari UIN Jember Mas Wildan. Wah, baik Ibu. Selamat datang. Oke, Baik. terima kasih. Wah, kayaknya Wisma dari Sunda ya Bu ya. Kalau dari logatnya, karena saya dulu juga eh, S1-nya dari Bandung Bu, makanya kelihatan Sundanya. Eh, jadi gini Bu, eh, mungkin Bu Misbah sangat berpengalaman dengan biometrik. Eh, Pertama, pertanyaan saya, pada saat Misbah juga mengambil referensi dari Scopus yang untuk paper Bu Misbah, apakah semua referensinya itu harus menggunakan bibliometrik juga, atau ada referensi juga yang menggunakan penelitian lapangan? Karena saya pernah ikut eh, kayak seminar bibliometrik, ada narasumber yang mengatakan bahwa di Scopus nanti kita exclude-nya adalah untuk mencari referensinya ya referensi yang bibliometrik untuk dijadikan paper kita atau judul kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, mohon maaf tadi saya terlambat 10 menit, jadi saya masuk 19.40. Saya bingung kadang ada yang menyebutkan apakah SLR dengan bibliometrik sama atau beda atau dengan penelitian. Jadi SLR bibliometrik atau dengan eh, apa, library research itu apakah sama? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga, Bu, saya bingung. Tadi saya pas masuk itu sudah masuk slide 9 dan langsung muncul judul paper bibliometriknya punya Bu Misbah. Yang saya bingungkan adalah pada saat kita sudah mengumpulkan sekian ratus paper, dan lalu tadi sudah muncul visualisasi dari Fosviewer, gulatan-gulatan warna itu, bagaimana kita menyusun atau mengcombine menjadi judul yang menarik sehingga judul itu bisa diterima oleh editor jurnal. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Misbah. Oke, baik. Langsung ya, Mas Ya, Wildan. Mohon izin kalau baik. terlewat nanti diingatkan gitu ya. Tadi ada 3 pertanyaan. Oke, terima kasih, Bu Aprilia. Mungkin yang pertama kita ambil dulu yang pokok gitu ya, yaitu SLR atau Systematic Literature Review. Nah, mohon izin sependek pengetahuan saya gitu ya, bahwa dalam literatur review itu secara umum kan ada 2. Ada narrative review, ada kemudian systematic literature review. Narrative review itu ibaratnya tidak ada sistematiknya, pokoknya berapa artikel terkumpul itu kemudian dianalisis. Gitu. Nah, kemudian kalau sistematik, nah namanya sistematik gitu ya, berarti ada tersistem. Maka dalam hal ini biasa kita kenal dalam SLR itu adalah metode Prisma. Gitu. Nah, pernah saya dapatkan bahwa SLR ini ibarat kata itu adalah yang ibaratnya SLR-nya murni, begitu. Lalu kemudian yang tidak murni itu ya seperti apa? Misal tadi bibliometric analysis. Kemudian kan nanti ada juga yang namanya meta analisis, gitu ya, ataupun yang lainnya, begitu. Namun ada juga yang kemudian mengkombinkan, gitu ya, antara SLR dengan bibliometrik juga tuh sah-sah saja, seperti itu. Nah, makanya kemudian nanti ketika kita dalam melakukan penyusunan ini, kita pun juga ibaratnya apa? Mengacu gitu ya kepada 1 atau 2 artikel gitu ya, yang nantinya sudah diterbitkan di Scopus gitu ya oleh jurnal Q1 ataupun yang lainnya, yang kemudian kan kita lakukan ATM. Amati, tiru, kemudian modifikasi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan tadi ya, apakah yang nanti dijadikan referensi gitu adalah artikel bibliometris ataukah yang ibaratnya sifatnya original research begitu ya, eksperimental dan seterusnya. Nah, maka ini sebenarnya kita kembalikan lagi kepada si
penulis atau dalam hal ini si peneliti begitu. Karena juga nanti tidak menutup kemungkinan tergantung dari ketersediaan dokumennya begitu. Kalau nanti dokumen yang kita dapatkan gitu ya berdasarkan hasil pencarian menggunakan kata kunci tertentu ternyata sedikit, nah, maka kan itu patut dipertimbangkan. Tapi kalau ternyata nanti dokumen yang kita kumpulkan itu banyak, nah maka mangga aja kalau kemudian kita buat nih ya kriterianya ketat seperti itu. Itu tidak masalah Ibu. Yang pasti usahakan pada saat nanti di akhir gitu ya, setelah kita melakukan limitasi, setidaknya minimal adalah 50 artikel begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan nomor 3 terkait dengan judul tadi ya. Bagaimana kemudian membuat judul yang menarik dan seterusnya. Nah, oke, yang berikutnya Bapak Ibu tadi ya terkait dengan judul. Maka judul ini tadi kita cari dulu tadi ya kata kuncinya. Oh, bahwa kata kuncinya adalah keterampilan berpikir. Nah, kemudian saya kaitkan gitu ya dengan topik terkini. Dalam hal ini adalah SDGs ya atau dalam kita kerucutkan lagi menjadi ESD. Nah, maka dua inilah yang kemudian saya combine. Nah, terus tadi bisa kita tambahkan dengan batasan waktu. Tadi ya apakah 6 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, baru nanti disusun apakah menggunakan kata mapping gitu ya, menggunakan kata bibliometric analysis dan seterusnya itu dipersilahkan. Begitu Ibu Aprilia. Melihat combine atau ATM-nya itu kita juga melihat selain bulatan yang besar yang menjadi keyword kita dan juga melihat tadi ada yang jarak dan juga tahun ya Bu Misbah ya. Betul Ibu. G. Dan nanti dalam kita menentukan kata kunci sebenarnya juga itu sifatnya apa ya bongkar pasang. Kan nanti Bapak Ibu sebelum ibaratnya lanjut ya ke tahap analisis, gitu ya, visualisasi dan seterusnya. Yang pertama itu kan adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa jadi kita bongkar pasang. Maksudnya begini, ketika Ibu punya kata kunci A, ketika di search misalnya kan di basis data Scopus, oh ternyata sedikit gitu ya jumlahnya. Nah, maka Ibu bisa jadi kan menggunakan kata kunci yang lain atau ibaratnya skopnya nanti diperluas begitu. Jadi ibaratnya yang pertama ini kita tentukan dulu kata kuncinya apa, kemudian kita cari di basis data Scopus. Oh, kalau ternyata nanti jumlahnya sedikit, berarti perlu diperluas, gitu ya. Nah, kalau perlu diperluas, berarti kan akan ada pergeseran, gitu ya, kata kunci yang kita gunakan. Nah, maka disitulah nanti kemudian bagaimana kita mengelaborasi dari beberapa kata kunci yang ada, begitu Ibu. Izin bertanya, Bu. Oke, Mangga sebentar dari Ibu Aprilia, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ya sudah. Turnuhun Bu Misbah. Ji, sami-sami Ibu. Oke, sudah panas kayaknya nih ya Bu Aprilia mah. Silakan berikutnya Ibu Muflihatul ya. Ibu, pertama yang saya tanya ini tadi kan basis datanya kan Scopus atau WOS gitu nggih, atau yang lainnya. Gimana kalau misalnya basis datanya itu kalau kita melakukan penelitian yang terkait dengan yang ada di media sosial misalnya gitu. Apakah itu bisa? Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua itu terkait dengan metode tadi. Metode tadi kan dijelaskan ada eh, 5 langkah atau apa mulai data collection, apa tadi identifikasi, kemudian data collection dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin eh, metodenya itu bisa saja berbeda dengan yang umumnya kita melakukan penelitian. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan per poin-poinnya begitu, Bu. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mulyatun Khairah. Mungkin nanti akan kita dijawab oleh Bu Misbah. Mohon maaf untuk yang lain. Apakah ada pertanyaan dari penanya yang lainnya? Mungkin ini kita tampung dulu sembari menunggu Ibu Misbah. Saya boleh bertanya ya, Mbak? Boleh, Pak. Ya, makasih Mas. Siapa nama Masnya namanya ini? Wildan, Bapak. Mohon maaf saya Aduh, belum lama sekali nggak memperkenalkan diri. ketemu. Ya, Ye. G. Lama sekali jadi rindu. Ya, Ya, pingin lagi apa camp juga nih. ke Jogja. Mas Wah. G. Oke. eh ini kebetulan kan tadi tagline yang enak tuh learning by doing kan. Ini memang saat ini memang saya belum sukses lah untuk kemudian publish ya, tapi selalu berusaha terus mengajak teman-teman untuk kemudian eh, belajar terkait dengan Scopus. Ini metode baru, metode yang menarik. Cuma ketika saya diskusi pertanyaannya, apakah yang pertama, apakah analisis bibliometrik ini eh, artikel yang dipublish di di Scopus ini bisa menjadi syarat kenaikan pangkat guru besar. Karena diskusinya muncul ketika saya ajak untuk kemudian ini ada metode baru gitu kan keren gitu dan sebagainya. Kemudian ada resistensi, wah ini asesornya nggak mau gitu. Nah, ini saya butuh 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 pandangannya karena ini kan belum masuk pada pada pembelajaran inti kan cuma hanya pembuka aja. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi yang pertama tadi, bahwasanya memang saya mencoba juga dengan dua cara. Saya sudah banyak belajar juga terkait dengan tadi SLR, kemudian ada namanya SMS juga, sistematik mapping, apa study systematic mapping ya, SMS, systematic mapping study ya. Ya. Itu juga dalam pemilihan judul tadi betul, apakah berarti berarti ada dua dua kali atau beberapa kali untuk kita untuk mendapat judul dulu dengan menggunakan eh, tadi analisis menggunakan Fosviewer, artinya semuanya dengan tahapan-tahapan yang ada. Ya, jadi yang pertama untuk mendapatkan judul yang kira-kira eye-catching dan mungkin menarik dan memiliki nilai novelty, kita bisa apakah bisa kita menggunakan bibliometrik, baru kemudian nanti itu dasar judul itu kemudian kita cari lagi kata kuncinya untuk kemudian mengumpulkan referensi yang tepat, kemudian kita menggunakan post viewer lagi untuk analisis. Apakah memang demikian gitu? Karena beberapa beberapa kali yang saya coba ya kelihatan menarik juga. Tadi juga dipresentasi oleh ya Bu Misbah tadi bahwasanya ketika kita melihat kesenjangan atau kemudian kebaruan daripada satu studi itu kan dari makin jauh atau kemudian makin kuning ya begitu kelihatannya itu menjadi daya tarik. Jadi apakah bisa demikian kita menggunakan analisis bibliometrik pada tahapan awal untuk kemudian untuk menemukan judul atau rencana makalah atau paper yang rencana di, di apa submit. Dua pertanyaan itu saya makasih Mas. Terima kasih Bapak Irfan. Baik, Bu Misbah sudah bergabung dengan kita Oke. lagi. Iya. Mohon izin Mas Wildan untuk pertanyaan Ibu Mufli Khatul tadi bisa diulang. Oh baik. Tadi Ibu Mufikatul, mohon maaf. Tadi tentang ini ya Ibu, apa namanya, penggunaan data dari basisnya berdasarkan media sosial. Ya, ya. Oke. Iya. Terus yang keduanya tentang metodenya tadi ya. Ya. Oke, baik. Nah, yang pertama terkait dengan basis data untuk bibliometrik ini gitu ya. Ini kan tidak terlepas dari indeksasi gitu ya yang ada pada jurnal. Apakah nanti kita menggunakan basis datanya adalah Google Scholar, apakah basis datanya Scopus gitu ya, Web of Science, ataupun ibaratnya untuk orang-orang kesehatan menggunakan PubMed gitu ya, ataupun sejenisnya. Nah, maka itulah yang kemudian digunakan Bu ya. Atau ibaratnya kalau kita menggunakan publish or perish gitu ya, ataupun POP, kan juga sama gitu ya. Mana yang kemudian mau kita pilih ya di antara yang ada itu. Nah, biasa itulah yang kemudian kita gunakan. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah punya akun Scopus yang premium gitu ya, maka itulah yang kemudian terbaik kita gunakan. Kenapa?
Karena kan ibaratnya saat ini kredibilitas yang ibaratnya dianggap gitu ya bagus, itu kan tidak lain gitu ya adalah Scopus ataupun Web of Science. Nah, ketika kita misalnya nanti menggunakan Google Scholar ataupun yang lainnya, ini akan menjadi pertanyaan gitu ya oleh editor jurnal, apa yang kemudian menjadi dasar gitu ya atau menjadi alasan ilmiah penulis gitu ya menggunakan basis data ini. Seperti itu. Nah, itu yang pertama gitu ya, terkait dengan basis data yang digunakan. Nah, terus yang kedua, terkait dengan metode gitu ya pada analisis bibliometrik ini, tadi ya seperti saya sampaikan, apakah yang punyanya Zuppic dan Carter gitu ya ataupun nanti punya yang lain, karena kalau kita search tadi ya bibliometrik analisis ini kan sangat banyak sekali gitu ya dokumennya. Maka nanti tinggal kita pilih gitu ya, mana yang kemudian mau kita acu gitu ya untuk kita lakukan APM. Nah, tapi secara umum Bapak Ibu bahwa dalam analisis bibliometrik itu yang dilakukan adalah secara umum ya sebenarnya hampir sama. Satu gitu ya. Kita menentukan dulu kata kunci yang digunakan. Nah, dari kata kunci yang digunakan, kita lakukan pencarian di basis data gitu ya. Dalam hal ini misalnya adalah Scopus. Nah, dari basis data yang ada, berapa dokumen yang kemudian terkumpul? Tuh berikutnya. Nah, dari sekian itu kan tidak semua bisa jadi kita analisis ya. Ada kemudian kita batasi. Apakah dari tahun publikasinya, kemudian dari artikel yang ada di jurnal saja gitu ya, ataupun nanti berdasarkan subjek areanya, jika memang dokumen itu yang ditemukan sangat banyak, nah ini nanti tergantung dari Bapak Ibu selaku penulis gitu ya, untuk membuat batasan atau membuat kriteria seperti itu. Nah, setelah kemudian dilakukan limitasi, tersisa sekian dokumen, maka yang tersisa inilah kemudian dilakukan analisis, dilakukan visualisasi, dan seterusnya. Begitu. Nah, secara umum begitu. Nah, tinggal nanti kita mengacu pada punyanya siapa gitu ya untuk metode analisis bibliometrik ini. Nah, demikian Mas Wildan untuk pertanyaan dari Ibu Mufliah Khatul. Terima kasih Bu Misbah. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Irfan. Begitu Bu, tentang Oke. penggunaan hasil paper yang menggunakan biometrik, apakah bisa digunakan sebagai syarat untuk pengajuan guru besar? Dan selanjutnya nanti ada pertanyaan tentang apa tadi? Eh, Mohon maaf Pak Irfan, saya terlupa yang pertanyaan kedua. Eh, untuk mencari judul, untuk merumuskan judul, apakah bisa menggunakan analisis bibliometrik di awal? Karena ini menarik ya ketika kita melihat pemetaan, ada kebaruan, kemudian atau novelty yang bisa kemudian dipilih, kemudian eh, merumuskan judul, baru kemudian dari situ kita melakukan lagi, ulang lagi gitu. Jadi mengulang lagi dengan tahapan-tahapan yang itu. Apakah demikian Bu bisa digunakan? Oke, baik. Yang pertama gitu ya, karena bibliometrik ini kan adalah bagian dari paper review ya Pak ya, dan kalau misalnya tadi untuk naik fungsional ke guru besar, memang tidak menggugurkan syarat wajib. Gitu. Jadi kan ini ibarat kata sebagai syarat tambahan saja. Namun ibaratnya bibliometrik ini kan bisa kita gunakan apakah nanti ya untuk mereka yang mungkin untuk mahasiswa S2, S3 gitu ya sebagai luaran publikasinya pada saat studi. Nah, kemudian juga bisa digunakan pada proposal hibah gitu ya yang kemudian didanai oleh BIMA. Nah, ini saya contohkan gitu ya proposal yang didanai pada tahun ini. Nah, kebetulan saya juga membantu gitu ya para kolega dalam hal state of the art-nya gitu ya. Ya, alhamdulillah semuanya didanai. Nah, ketika saya membahas gitu ya di proposal ini terkait dengan state of the art gitu ya dan juga novelty, nah maka di sini saya menggunakan analisis bibliometrik begitu. Nah, dalam hal ini yang dikembangkan adalah media AR begitu ya pada bidang science. Nah, di sini saya cantumkan gitu ya bahwa dengan menggunakan uh, kata kunci AR gitu ya pada data basis Scopus gitu ya 5 tahun terakhir, maka diperoleh hasil post viewer yang seperti ini. Nah, kebetulan alhamdulillah bahwa dengan kata kunci AR itulah yang ibaratnya bulatannya paling besar gitu ya. Nah, dari
Kata kunci ini kemudian saya cross check gitu ya, bagaimana kemudian kaitannya, apakah dengan bidang, karena ini tadi adalah science gitu ya, dalam bidang physics education gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, itu bagaimana peluangnya. Nah, di sini kemudian saya bahas gitu ya, baik dari bidang networknya ataupun juga dari visualisasi overlay-nya begitu. Nah, ini nanti akan semakin menguatkan gitu ya, state of the art ataupun juga novelty yang ada di dalam rencana penelitian yang akan dilakukan begitu. Nah, ini di bidang sains pada physics education, kemudian yang satunya adalah pada bidang chemistry education begitu. Tapi pada intinya sama-sama menggunakan AR begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu gitu ya bagian. Oh, Bu Misbah, bibliometrik ini gunanya buat apa? Begitu ya. Tidak hanya kita dalam menyusun artikel gitu ya, tadi dengan berbagai macam kepentingan atau tujuan publikasi, tapi juga bisa kita gunakan dalam penyusunan proposal hibah yang didanai oleh kementerian seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan penentuan judul, apakah kita lakukan dulu post viewer, kemudian dapat gitu ya overlay-nya, oh ternyata ini nih yang masih jarang diteliti dan seterusnya, itu juga silahkan kalau Bapak mau seperti itu. Tapi kalau tadi mau yang seperti awal saja dengan kata kunci ini, kemudian kita search gitu ya di basis data Scopus, berapa kemudian yang diperoleh, nah tinggal dikaitkan dengan opini terkini gitu ya. Apakah tadi dengan sustainable dengan SDGs gitu ya ataupun yang lainnya, itu silahkan tergantung dari bidang Bapak itu. Nah, nanti itu bisa kita combine-kan gitu ya sehingga menjadi satu paper. Nah, nanti untuk seterusnya bagaimana? Nah, nanti juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi Bapak Ibu nih kita masih overview ya, masih pemanasannya Mas Yuda. Betul, Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ini menjadi salah satu pembuka wawasan tentang analisa bibliometrik, dan selanjutnya Bapak Ibu kita bisa mengulik apapun nih, bagaimana analisis bibliometrik ini secara mendalam bersama dengan Ibu Misbah. Wah, ini Bapak Ibu jangan sampai lewatkan kesempatan ini, dan Bapak Ibu bisa tanyakan apapun perihal tentang penulisan analisis bibliometriknya. Begitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya? Izin Mas, Baik, Ibu. Dengan Ibu ya, Magdalena. ya Magdalena. J. Saya maaf tadi sangat-sangat terlambat ya, sehingga pendahuluan yang sangat menarik ini saya banyak tertinggal. Jadi saya dengan adik kelas saya itu dengan SLR itu berhasil loh Mas untuk Ya. mendapatkan publish di Q1 dan free EPC-nya. Nah, kebetulan beliau sekarang ini sedang S3 di UNAN ya, di pertanian. Nah, jadi sangat-sangat sekali saya pikir ternyata untuk publikasi di bidang Q1 itu ternyata tidak harus dari murni hasil penelitian kita ya Mas ya. Bisa Betul. juga ternyata dari Betul. SLR. Iya, saya juga sangat kagum sekali karena saya penulis kesekian. Kok bisa ya padahal ini artikel review ya namanya ya Mas ya. Tapi malah Ya. bisa mendapat Q1 malah free EPC-nya Mas. Jadi ini tidak ada indikator bahwa kalau untuk SLR itu tidak boleh tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan publikasi kita di Scopus Q1 ataupun Q2 ya. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada batasan. SLR pun juga bisa. Hanya memang berapa yang bagus syaratnya itu artikel yang akan kita review itu berapa banyak mestinya Mas? Atau Mbak Misbah, berapa banyak? Terima kasih. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa ini, Ibu. Apa namanya? Langkah yang sudah diwujudkan oleh Ibu Magdalena. Monggo, Ibu Misbah bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Tadi kalau disampaikan gitu ya, bahwa SLR bisa tembus ke 1 gitu ya. Yang bibliometrik pun juga bisa. Karena saya juga kebetulan adalah reviewer di Helion. Pernah masuk iya. gitu ya, artikel yang masuk ke tempat saya untuk direview itu adalah bibliometrik analisis, Ibu. Jadi ibaratnya tidak menutup kemungkinan bibliometrik pun juga bisa dikisah begitu. Nah, kemudian terkait berapa kemudian minimal artikel dan seterusnya, memang secara tertulis gitu ya, itu memang tidak ada langsung disebutkan sekian-sekian.
Tapi harapannya ketika dilakukan kriteria gitu ya, dalam hal ini limitasi, nah itu setidaknya minimal adalah 50 dokumen begitu. 50. Minimal ya. Betul. Dan tahunnya kalau sebaiknya itu memang 3 atau 5 tahun terakhir ya Bu ya. Iya, betul, Ibu. Iya, tapi memang tadi ya akan tergantung dari jumlah dokumen yang kita dapatkan. Kalau kemudian jumlah dokumennya sedikit, maka bisa jadi limitasi tahun tidak kita gunakan. Ibaratnya akan dianalisis dari awal kemunculan hingga saat ini. Tapi ketika dokumennya banyak, begitu ya, yang kita peroleh, maka limitasi waktu ini bisa kita gunakan, begitu. Makasih Bu, Mas. Sama-sama Sama-sama, Ibu. Ibu. Terima kasih juga atas sharing pengalamannya sudah pernah menerbitkan SLR di Q1 yang sangat membangkitkan semangat pada kita semua, nggih, Bapak Ibu semuanya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Oh, nggih. Misi Mas Wildan. Izin, J, baik, Pak Solikul Hadi. mohon maaf tidak on cam ya. Hmm. Langsung saja, Bu Misbah, terima kasih. Saya latar belakangnya dari hukum ya. Apa kira-kira manfaat bibliometrik ini nanti kaitannya dengan review jurnal hukum dan apa yang harus saya pilih? Jadi sementara hukum itu kan apa dari negara satu negara yang lain berbeda. Apakah nanti ada kaitannya dengan misalnya perbandingan hukum antara satu negara satu dengan negara yang lain begitu? Ya, terima kasih. Manfaatnya ya. Oke, Baik, baik. Sambil ini saya cross-check-kan ya, Pak, ya, sebentar. Mungkin kalau ada contoh apa naskah bibliografi yang bibliometrik yang dari yang nuansanya adalah hukum gitu misalnya. Oke, baik. Nih coba saya share screen ya, Pak. Yang pasti begini gitu ya. Apa kemudian tadi fungsinya kita melakukan bibliometric analysis, kan memang salah satu fungsinya adalah kita ingin melihat bagaimana perkembangan gitu ya, tren perkembangan pada topik tertentu atau bidang tertentu. Nah, kalau misalnya Bapak dihukum gitu ya, kemudian kan ada ibaratnya sub bidang apa gitu ya atau topik apa yang memang itu menjadi kajian di bidang hukum yang memang Bapak mau teliti gitu ya perkembangannya seperti apa. Nah, itu kan nanti ketika dianalisis gitu ya menggunakan overlay visualization yang tadi memunculkan tahun-tahun. Nah, itu kan akan terlihat bahwa pada satu topik itu gitu ya di berapa tahun terakhir nanti kan tergantung ya tahun yang muncul itu tahun berapa? Apakah nanti 2024, 2023, dan seterusnya. Nanti kita akan bisa membahasakan bahwa apakah di 1 tahun terakhir, di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan seterusnya, bahwa topik yang sedang in atau sedang hot dikaji itu adalah antara kata kunci A dengan kata kunci B. Nah, maka itu akan menjadi apa? Pijakan Bapak gitu ya untuk melakukan penelitian selanjutnya. Menjadi dasar seperti itu. Nah, di sini saya contohkan gitu ya, kita coba cari search gitu ya, pada kata kuncinya adalah bibliometri, kemudian pada bidang hukum. Nah, maka di sini akan diperoleh sekitar 1.317 dokumen begitu ya, Pak ya. Nah, tinggal nanti di cross check Bapak maunya bidangnya seperti apa. Nah, kalau mau lebih khusus lagi gitu ya, bidang hukumnya misalnya apa begitu. Nah, di sini tinggal Bapak ganti. Sehingga kan akan muncul oh bibliometrik yang sudah ada terkait topik Bapak itu yang seperti apa nih begitu. Nah, ini kan akhirnya nanti menjadi salah satu gitu ya referensi yang Bapak gunakan dalam nanti penyusunan artikel bibliometrik analisis begitu Bapak. Kalau ini saya gunakan umum saja gitu ya, hukum secara umum sehingga nanti tadi kan muncul ada yang hukum Islam gitu ya ataupun yang lainnya begitu. Nanti Bapak silahkan spesifik pada bidang ini, pada kata kunci ini maksudnya begitu. Begitu Bapak. Baik, kalau
contoh hasil apa bibliometrik yang hukum itu ada juga ya Bu ya? Nah, coba nih ya, kita Hmm. cross check. Ini kan ada sekitar 1.000 lebih. Mungkin Bapak bisa spesifik kalau kata kuncinya mungkin, kalau hukum kan mungkin agak lebar ya, tapi mungkin saya spesifikkan artikel title saja coba. Karena kalau 1.000 kan lumayan banyak nih ya. Oke, nah Misalnya ini 66 nih soal ya. politik hukum misalnya. Nah ini, oh kalau ini apa tadi Pak? Mohon izin. Nah ini kalau sebagai contoh ya Pak ya, di sini ada penggunaan AI dalam bidang hukum gitu ya. Nah terus nih apa lagi nih? Mapping Nexus pada ini ya, good governance gitu ya. Ya good Kemudian, governance misalnya Bu ya. oke baik. Nah, ini coba apakah artikelnya bisa kita buka? Oh, view establisher ya. Kita cross check. Bisakah ini di download? Oke, dia minta akses ya. Tapi setidaknya secara ini ya bisa kita cross check ya Pak ya. Nah, dalam bentuk HTML-nya begitu. Oh, ini dari Universitas Muhammadiyah Makassar ya Pak ya. Oke, di sini dia menggunakan basisnya adalah Dimension, Google Scholar gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa silakan nanti bisa menjadi acuan Bapak gitu ya dalam salah satu referensi penyusunan nanti manuskripnya, Pak. Tapi sayang saya nggak bisa baca lebih lanjut ya untuk artikel PDF-nya karena tadi dia minta akses begitu. Oke, sementara begitu Bapak Soliku. Ya, terima kasih Bu Misbah. J. Pak Widan, Baik, wah selamat malam Pak Abdul Razak. selamat malam. Selamat Masih ada malam. waktunya nih, masih ada waktu atau mau berakhir nih? Masih Bapak. Masih. Terima kasih Bu Masih. Misbah. Ini luar biasa. Bu Misbah ini usia muda yang produktif sekali dan mengajarkan kita banyak pengetahuan. Saya usia lanjut ini, udah orang tua itu, tapi pengen ya sedikit-sedikit bisa nulis gitu kayak Bu Misbah itu. Pertama gini, menulis artikel dengan pendekatan bibliometrik ini mengenai judul itu kira-kira judul dengan kata kunci ataupun variabel-variabel yang berapa banyak variabel yang bisa dimuat dalam judul dengan pendekatan bibliometrik ini. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau kita mau apakah ada kriteria misalkan Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau kita mau bidik nanti ke Q1, apakah semua artikel yang berindeks di Q1 saja atau yang penting Q1, Q2, Q3 itu bisa masuk atau juga yang kita ambil dari WOS atau memang karena basis datanya nanti Scopus Q1 ya sudah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga saya tadi sesungguhnya itu menarik tapi tadi saya masih ada sedikit ada rapat jadi saya agak kurang ini Bu Misbah kaitan antara bibliometrik, meta analisis, terus SMR apa systematic literature review gitu. Nah, ini diletak distingsi pembeda-pembedanya itu gimana? Karena masing-masingnya ada bibliometrik, ada SML gitu ya, systematic literature review, kemudian ada meta analisis. Saya mohon ulang kembali. Mohon maaf yang lain kalau tadi sudah diulas. Saya agak tertinggal tadi. Saya kira sementara gitu, Bu Misbah. Makasih Pak Wildan. Makasih Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdul Razak atas pertanyaannya. Tidak apa-apa Bapak kalau ternyata memang terulang gitu ya. Karena kan kalau kita apa dikatakan lancar dikaji karena diulang ya Pak. Oke, yang pertama terkait dengan judul gitu ya.
bahwa dalam judul tadi ibaratnya kan ini tadi ya tergantung dari kata kunci yang kita punya. Nah, tapi mungkin seperti ini dulu ya Bapak Ibu. Saya mencoba bagaimana dalam pelatihan ini Bapak Ibu gitu ya punya nantinya satu manuskrip analisis bibliometrik. Nah, maka harapannya gitu ya, satu, Bapak Ibu dari malam ini itu udah punya ya kata kunci yang nantinya mau dicari ini apa gitu ya. Kata kunci yang nantinya disusun menjadi sebuah manuskrip bibliometrik analisis. Nah, terkait dengan judul, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Scopus Premium gitu ya, bisa langsung di-search saja seperti yang tadi saya lakukan. Kira-kira dengan kata kunci itu banyak tidak dokumen yang diperoleh. Nah, itu yang kemudian menjadi poin penting. Begitu. Kalau ternyata dokumen yang diperoleh itu banyak, gitu ya, stres aman, gitu ya. Karena kan nanti ketika kita lakukan limitasi, setidaknya minimal 50 dokumen, begitu. Nah, kalau kemudian sudah seperti itu, Bapak Ibu coba cross check, gitu ya, dengan kata kunci yang Bapak Ibu lakukan. Nah, lihat adakah artikel bibliometrik sejenis pada topik itu? Maka ini akan mengarah kepada pertanyaan yang kedua, gitu ya. Oh, kalau ternyata ada, Bapak Ibu bisa melakukan perbandingan. Apakah artikel yang sudah terbit, basis data yang digunakan apa? Nah, itu bisa menjadi pembanding. Oh, misal yang ternyata yang digunakan adalah basis datanya Google Scholar, sedangkan punya kita Scopus, kan berarti punya kelebihan. Oh, ternyata sama-sama nih Scopus, bisa lihat dari tahunnya. Nah, apakah artikel yang sudah terbit, yang dianalisis itu dari tahun kemunculan, awal kemunculan sampai sekarang, ataukah misalnya dibatasi waktu, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi pembeda antara artikel Bapak Ibu dengan artikel yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lihat dari pertanyaan penelitian. Nah, apakah pertanyaan penelitiannya itu banyak, gitu ya, ataukah tidak? Karena kan sebenarnya kalau misalnya di beberapa artikel saya yang lain, itu bisa jadi saya menggunakannya rinci, gitu ya, dari jumlah publikasi, gitu ya, dari sumbernya dalam hal ini jurnalnya, kemudian dari top 10 country-nya, kemudian nanti bisa saya lihat juga dari afiliasinya. Kemudian bisa saya lihat juga dari penulis. Siapa sih kemudian penulis yang berpengaruh pada topik tersebut? Nah, ini bisa dari dua aspek kita lihat. Apakah dari jumlah dokumen ataukah dari jumlah sitasi? Begitu. Nah, kemudian baru tadi ya kita lakukan analisis co-occurrence. Apakah berdasarkan network-nya ataukah berdasarkan pada overlay-nya. Jadi sebenarnya kalau mau kita rigidkan lagi, gitu ya, itu banyak pertanyaan penelitian yang kemudian bisa dimunculkan. Nah, tapi tadi ya tergantung apakah jurnal tujuan membatasi halaman dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti akan menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau kemudian tadi, oh kalau misalnya saya submitnya Bu Misbah nanti ke jurnal Scopus Q1 gitu ya, apakah referensi yang digunakan harus Q1? Kalau bisa sesuai gitu ya dengan topik yang kita gunakan, mangga. Tapi kalau ternyata, oh sedikit, boleh kita turunkan. Yang penting kan semua referensinya adalah Scopus. Dan sebenarnya Bapak Ibu, terkait dengan referensi yang nanti kita gunakan dalam penulisan citasi, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu lagi berpikir, nih nanti referensinya gimana ya. Karena apa? Dokumen yang sudah kita peroleh, itu sebenarnya bisa kita jadikan referensi, bisa kita jadikan sebagai sumber rujukan. Jadi Bapak Ibu Pak tidak perlu lagi mencari di luar dari dokumen yang sudah diperoleh tadi. Itu nanti insya Allah di sesi yang keberapa saya lupa. Nah, itu kan saya contohkan bagaimana memanfaatkan gitu ya dokumen yang sudah kita peroleh sebagai sumber rujukan ataupun citasi di dalam manuskrip kita. Nah, berikutnya adalah tadi terkait dengan systematic literature review. Nah, secara umum SLR itu menggunakan metodenya PRISMA, begitu. Nah, itu kalau boleh dianggap itu sebagai pernah saya dapatkan gitu ya pengetahuan terkait itu sebagai ibaratnya apa literatur review yang sifatnya murni. Nah, itu namanya SLR yang tadi menggunakan Prisma. Nah, ketika kemudian ada namanya bibliometric analysis, maka dikatakan ini adalah jenis yang lain. Oh, ibarat kata disampaikan saat itu oleh narasumber sebagai yang tak murni kata beliau. Tadi sebagai contoh bahwa bibliometrik sendiri pun dia punya apa
caranya tersendiri begitu ya. Yang tadi disebutkan oleh beberapa ahli bisa menggunakan 5 tahapan gitu ya, atau mungkin lebih dari 5 tahapan tergantung nanti pendapat ahli siapa yang kita acu. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya meta analisis. Kalau meta analisis ini memang lebih kental nanti terkait dengan kuanti. Kenapa? Di dalam meta analisis gitu ya sebenarnya hampir sama ya. Kita melakukan kata apa pencarian berdasarkan kata kunci tertentu pada basis data tertentu, diperoleh sekian dokumen, tapi biasa kalau untuk yang meta analisis sependek pengetahuan saya, kita harus memang apa ya harus teliti satu persatu. Apakah ibaratnya di artikel ini kebiasaan saya kita gunakan adalah yang eksperimen gitu ya, yang artikel korelasi dan lain sebagainya. Yang ibaratnya di artikelnya itu mencantumkan data itu secara komplit. Ada rata-ratanya, ada standar deviasi, kemudian atau simpangan bakunya gitu ya. Ada nilai maksimum, nilai minimum dan seterusnya. Karena di dalam meta analisis kan kita menggunakan perhitungan efek size begitu. Memang di sana malah tadi seperti saya katakan dia lebih kental untuk kuantitatifnya begitu. Nah, itu sekilas begitu ya antara SLR, bibliometrik dan juga meta analisis. Demikian Bapak Abdul Razak. Baik, terima kasih Bu Misbah, terima kasih Pak Wida. Sama-sama Bapak Abdul Razak. Oke, baik Bapak Ibu. Oh, mungkin ini untuk Saya sesi bidang kali ini. saya Ya, citizenship education Bu Misbah. Oh, Inggris spesifiknya apa Bapak? Citizenship education harus ada spesifiknya lagi ya. Oh iya ya betul-betul. Mangga mah kalau mau dispesifikan lagi silahkan. Kalau yang tadi seperti Bapak sampaikan juga tidak masalah. Ya, siap. baik. Oke. Terima kasih untuk malam pertama ini, sesi pertama nggih, di malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Misbah dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kelas analisis bibliometri kali ini. Kemudian nantinya saya akan share recordingnya itu secara berkala. Kemudian nantinya akan saya update di YouTube. Memang YouTube itu nanti akan kita privat biar Bapak Ibu saja yang bisa menyaksikan begitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau mungkin ada yang tidak bisa hadir di satu sesi ataupun terlambat, nanti materi yang kita sampaikan dari diri sesi Zoom kali ini akan tetap kita record begitu. Oke, mungkin sekian ya Ibu Misbah untuk materi sesi kali ini. Sebelum kita menutup untuk sesi kali ini, kita akan lakukan foto bersama. Kita akan foto bersama, Bapak Ibu bisa bisa open cam terlebih dahulu. Kita foto sebentar biar Bapak Ibu nanti untuk dokumentasi dan Bapak Ibu juga bisa saling mengenal satu sama lain. Mungkin bisa apa namanya? Bapak Ibu yang tidak ada fotonya ini oh ternyata saya pernah ketemu di mana gitu. Nanti biar saling mengetahui begitu. Oke, saya izin foto ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ya. Oke, baik berikan senyum terbaiknya oleh Bapak Ibu semuanya. Saya akan foto, saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Baik. Untuk Bapak Ibu kita ada gaya rumah Scopus. Nah, kita akan coba dengan gaya rumah Scopus yaitu membentuk segitiga di depan wajah Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu biar bisa ya, mempersiapkan gayanya. Ah, ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto 1, 2, 3. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi untuk base dari pelatihan kali ini adalah learning by doing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan kata kuncinya dan Bapak Ibu coba telusuri
di Scopus ataupun di beberapa basis data yang ada di internet. Salah satunya tadi, seperti yang sudah disampaikan Bu Misbah, yaitu adalah ada scopus.com, WOS, kemudian yang berkaitan dengan kesehatan ada di PubMed dan lainnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa telusuri dan kita akan persiapkan data. Mungkin kalau Bapak Ibu untuk pertemuan selanjutnya dari kata kunci yang saya gunakan itu belum maksimal. Nah, itu nanti kita bisa bahas di sesi berikutnya. Begitu. Oke, untuk sesi pertama analisis bibliometrik kita tutup ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa terus update perkembangannya di WA Group. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami ataupun kekurangan dalam pelayanan kami di webinar analisis bibliometrik malam batch keempat kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih Bu. Bu Misbah, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu, nggih. Siap, Tetap terima semangat. kasih. Siap, siap. Selamat Bapak Ibu. Oke, izin.